Salam marketing Kristus. Saudara pengusaha, karyawan yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dengan tema topik yang berbeda. Kali ini saya bawakan topiknya adalah mengatasi konflik sesama karyawan. Mengatasi konflik sesama karyawan. Kita tahu bahwa terkadang di dalam perusahaan itu ada terjadi konflik sesama karyawan. Bahkan tidak jarang yang berujung dengan tidak saling bertegur sapa. Dan kondisi seperti ini akan sangat merugikan buat sang karyawan sendiri atau perusahaannya. Itu sebabnya kita kali ini berdasarkan Lukas 10 ayat 38 sampai 42 kita akan membahas bagaimana cara mengatasi konflik sesama karyawan. Kalau dengan kita biarkan saja, maka kinerja atau etos kerja atau produktivitas karyawan akan semakin menurun. Dan ini sangat tidak menguntungkan buat perusahaan. Itu sebabnya bagi pemimpin perusahaan atau bagian HRD atau bagian personalia harus menyelesaikan masalah ini, harus mengatasi masalah konflik sesama karyawan ini, dan juga harus bisa mendamaikan mereka semuanya. Bagaimana cara mendamaikannya? Kita akan lihat cara cerita berdasarkan cerita di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 tadi. Yang pertama adalah di dalam hendak mengatasi masalah konflik itu, tentu dua-duanya pasti dipanggil. Dan sebelum kita memanggil, saudara mesti menghadirkan Yesus dalam usaha mendamaikan ini. Ini penting sekali. Jangan kita yang mendamaikan, tapi Yesus yang mendamaikan. Lukas 10 ayat 38 demikian bunyinya. Tibalah Yesus atau tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Yesus hadir di rumah Marta yang terjadi konflik. Itu sebabnya bagi saudara para pengusaha, bagian personalia, bagian HRD, pemimpin perusahaan, manakala hendak menyelesaikan konflik di antara sesama karyawan, yang pertama harus menghadirkan Yesus di dalam suasana perdamaian itu. Yang kedua, kita lihat sama-sama. Kita dalam saat mendamaikan itu, yang kedua adalah menilai karyawan yang bertikai, yang sedang bertikai ini harus seimbang. Jangan ada faktor like and dislike. Jangan saudara belum masuk dalam suasana perdamaian, saudara sudah menjustifikasi dulu. Oh, ini pasti salah. Oh, ini B pasti salah. Jangan. Jadi yang kedua adalah pada saat hendak melakukan perdamaian itu, menilai karyawan yang bertikai harus seimbang. Lukas 10 ayat 38, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perhatikan kalimat ini. Yang menyambut Yesus adalah Marta. Tapi jika dia salah, ya tetap tidak dibela. Jika salah, dia tetap dibela. Sama sekali tidak ada faktor, oh karena dia menyambut saya, maka saya suka dengan pribadi ini, sementara yang lain saya bikin persalahkan saja. Jangan begitu. Walaupun Marta, dia yang menyambut Yesus ke rumahnya, tapi kalau Marta salah, tetap ditegur. Bukan karena disambut terus dikasih spesial, tidak. Pemimpin perusahaan, saudara personalia dan juga HRD, perhatikan baik-baik bahwa manakala kita hendak menyelesaikan satu permasalahan, maka saudara harus berada dalam posisi seimbang dalam penilaiannya. Maka itu
akan menuju hal yang lebih baik lagi. Hal yang ketiga, apalagi yang dilakukan adalah tidak terintimidasi. Kita dalam arti sebagai HRD atau personalia tidak terintimidasi oleh sikap karyawan yang akan didamaikan. Kita tidak boleh terintimidasi. Lukas 10 ayat 40 demikian. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Yesus tidak terintimidasi dengan serangan, dengan tekanan yang dilakukan oleh Marta. Dia sama sekali tidak terintimidasi. Bagian personalia, HRD, pimpinan perusahaan, atau para supervisor, para manajer yang akan mendamaikan, saya ingatkan bahwa manakala kita hendak mendamaikan, kita tidak boleh terintimidasi. Kita tetap harus pada prinsip kita sebagai sosok pribadi yang hendak mendamaikan. Apapun tekanan yang diberikan oleh pihak-pihak yang sedang bertikai, kita tidak boleh terintimidasi. Karena kalau kita sudah terintimidasi, maka keputusan yang kita ambil itu tidak akan sesuai dengan kenyataannya. Keputusan yang kita ambil itu tidak akan berimbang. Dan keputusan yang kita ambil itu akan melukai dari pihak yang dipersalahkan. Itu sebabnya tidak boleh terintimidasi, tapi tetap harus bersikap netral. Tidak peduli siapapun yang mengintimidasi kita sebagai orang yang hendak menyelesaikan permasalahannya, tetapi kita tetap harus netral. Yang keempat, dasar untuk mengatasi konflik sesama karyawan adalah sudut pandang kita harus berdasarkan pekerjaan yang merupakan prioritas utama. Di antara banyak pekerjaan, pasti ada prioritas pekerjaan yang utama. Itu merupakan dasar buat kita menyelesaikan masalah. Kalau kita bertanya, masalah kamu begini, masalah si A, B, G, si C begini, maka kita akan tambah pusing. Tetapi sudut pandang kita harus samakan, termasuk yang sedang bertikai, kita ajak mereka untuk melihat dari satu sudut pandang, yaitu berdasarkan prioritas utama dalam pekerjaan. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Satu kalimat yang menjelaskan kepada saudara dan kita semua bahwa di dalam mengambil keputusan kita harus berdasarkan sudut prioritas yang terbaik dari pekerjaan kita. Maka kalau saudara menikmati mengatakan hal itu bersama-sama dengan sudut pandang yang sama, maka masalah akan terselesaikan. Dan yang kelima, kita harus sama-sama setelah terjadi perdamaian, maka kita selesaikan berdasarkan doa bersama. Tidak peduli siapapun juga yang bersalah, tidak peduli siapapun juga yang benar, tapi sama-sama setelah mereka mengadakan perdamaian, maka kita harus berdoa bersama. Pengusaha, pimpinan, bagian personalia atau HRD yang dikasihi Tuhan, kita sekarang mendapatkan satu tip-tip. Kiranya tip-tip untuk mendamaikan ini kita bisa sama-sama. Yang pertama adalah menghadirkan Yesus dalam usaha mendamaikan. Yang kedua, menilai karyawan yang bertikai harus seimbang. Jangan ada faktor like and dislike. Dan yang ketiga, tidak boleh terintimidasi oleh sikap karyawan yang mendamaikan, yang ingin menang sendiri. Dan yang keempat adalah dasar mendamaikannya adalah berdasarkan pekerjaan yang merupakan prioritas utama, bukan pribadi. Pekerjaan yang merupakan prioritas utama. Dan yang kelima adalah diakhiri dengan doa bersama. Kiranya kiat pada
hari ini bagaimana mengatasi konflik sesama karyawan, kita sama-sama bisa melakukannya sehingga seluruh karyawan kita mengalami satu suasana yang kondusif dan teduh. Saya sampaikan pula pada hari ini bahwa semua video yang kami tayangkan itu kami selalu upload yang terbaru setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, dan saudara semua bisa mengikutinya atau ingin bisa melihatnya di dalam YouTube dengan link Marketing Kristus. Maka saudara akan muncul video-video saya yang dahulu. Saudara bisa melihatnya bagaimana video-video saya yang terdahulu yang semua berkisar tentang marketing atau tentang manajemen. Akhir kata, sebelum saya selesaikan, saya juga mengucapkan terima kasih dengan Gracella Jacket Clothing yang telah memberikan satu sponsor buat kami dalam bentuk jaket ini. Jaket yang saya pakai ini kiranya semuanya bisa ikut melihatnya. Terima kasih, salam marketing Kristus.